Jadi kalau saya lebih banyak harus jadi a good listener ke mereka, sama tidak ngejudge. Kalau komunikasi, kalau waktu masih kecil, kita ngomong apa, mereka langsung nurut. Karena mungkin belum paham gitu. Jadi kita bilang, "Kak, gak boleh." "Kenapa?" Paling nanya, gitu. Soalnya gak bagus. Udah, gitu, diem. Tapi kalau sekarang kita bilang gak boleh, langsung ada kecenderungan kayak dia punya set authority sendiri, mau kayak, "Kenapa gak boleh?" Gitu kan. Kalau emang gak boleh, kenapa sih ini boleh? Kenapa ini? Banyak gitu, kita harus kasih alasan gitu. Nah, saya biasanya kalau sama anak-anak itu lebih ngobrol. Ngobrol untuk menggali. Tapi nggak gampang, karena kadang-kadang kita suka terkaget-kaget sendiri sama jawabannya gitu. Jadi kalau menurut saya tantangannya sebagai orang tua itu adalah gimana jadi pendengar yang baik dan tidak bereaksi gitu. Nah, saya susah tuh kalau nggak bereaksi, karena kadang-kadang kalau misalnya ngedengar anak saya ngobrol, "Ma, tadi masa si ini dorong ini?" "Hah? Masa dorong? Gimana? Gak apa-apa anaknya," gitu. Namanya juga mama. Nah, itu ternyata gak boleh, karena abis itu dia langsung shutdown. Wah, my mom is freaking out, gak mau ngomong gitu. Nah, itu saya belajar gimana caranya supaya ketika mereka lagi cerita, saya tuh cuman gini, "Hah? Masa gitu?" Terus gurunya gimana? Ini gimana? Supaya mereka tuh mau ngobrol. Nah, jadi saya kalau misalnya lagi pas waktu ngobrol saya sama anak-anak, biasanya cuma pagi sama malam gitu, ketika pulang kerja sama sebelum berangkat. Kalau sebelum berangkat mungkin nggak terlalu banyak bisa ngobrol karena masih pagi, mereka juga capek bangun pagi ini segala macem. Kayak cuma ngobrol, hari ini mau ngapain, ada ulangan, ada ini apa segala macam, ngobrol gitu. Tapi kalau malam biasanya saya lebih banyak menggali. Hari ini ngapain aja di sekolah, namanya juga belajar terus ya. Kalau dulu saya suka nanya, di sekolah ada nggak sih yang rese, ada nggak sih yang nakal gitu. Nah, ternyata direct questions kayak gitu nggak bisa sama anak-anak gitu. Mereka langsung, nggak boleh ngomong, nanti kalau bilang ada yang nakal ini segala macam, mami menjerit gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ngomongnya jadinya dibalik gitu. Yang paling asik saya sih temennya itu gitu. Tadi gimana nilainya, oke nggak gitu. Atau kalau misalnya saya ngelihat anak saya nilainya dapet 7 gitu misalnya, atau dapat 8. Daripada saya langsung bereaksi, saya biasanya nanya gitu. Nih kalau dapat segini salahnya berapa sih, Kak? Gitu. Jadi lebih menggali, lebih mengeksplor gitu. Oh, aku salah 3 atau salah 4. Oh, salah 4. Soalnya berapa? Soalnya ada 15 atau soalnya ada 20. Oh, lumayan juga ya, nggak terlalu banyak salahnya, hebat kamu gitu. Tapi terus saya tanya lagi, supaya saya tahu sebenarnya ini good or bad atau nggak apa-apa gitu. Jadi saya suka tanya lagi, kalau yang lain temennya gimana? Oh, teman saya nilainya adalah yang dapat jelek, ada yang bagus. Oke, berarti dia oke. Terus nanti saya lebih bahas lagi, kenapa masalahnya? Is it kamu kurang belajarnya atau kurang teliti gitu. Tapi tidak langsung menuduh gitu. Kadang-kadang yang susah itu kan langsung kita menyimpulkan. Jadi saya lebih banyak ngobrol. Intinya tahap-tahapannya saya biasanya kalau lagi ngobrol sama anak saya itu adalah yang pertama bikin suasananya rileks dulu. Jadi lebih ngobrol apa sih yang dia lagi suka, ini apa segala macam, baru kemudian masuk ke permasalahannya apa. Ketika ngomong permasalahannya pun biasanya saya lebih banyak denger dulu supaya keluar problemnya apa, ininya apa. Dan kadang-kadang you don't have to come up with solution gitu. Kadang-kadang kan kita kalau anak lagi ngomong apa ini segala macam, terus kita langsung bilang, wah nggak boleh tuh Kak kayak gitu, lain kali kacau tuh kalau ini segala macam. Nah, somehow kalau kita langsung bilang bahwa itu salah ini apa segala macam, mereka jadi lebih nggak mau cerita besok-besoknya. Nah, jadi kalau saya tipsnya untuk saya kasih tahu itu salah, saya lebih banyak ngobrol gitu. Jadi kayak, Kak, menurut kamu kalau misalnya dia itu say bad things atau bad words, itu oke, bagus nggak sih? Enggak. Kenapa nggak bagus? Iya sih, I agree with you, nggak bagus ini segala macam. Jadi kayaknya mendingan nggak usah kita ikutin lagi gitu. Atau nggak teman kamu cuekin aja.
You don't have to bereaksi atau ini segala macam. Terus saya sama masukin juga dari segi agama biasanya. Jadi kalau saya lebih banyak harus jadi a good listener ke mereka, sama tidak ngejudge atau tidak langsung jump into conclusion gitu. Jadi ketika mereka cerita terus langsung bilang, ah teman kamu parah tuh, berarti teman kamu gak bagus, jangan temenan atau ini. Itu udah nggak kena kayaknya kalau kayak gitu, kalau ke anak-anak sekarang. Tapi lebih suruh mereka yang mikir sendiri implikasinya apa, itu bagus atau enggak buat kamu. Hai Moms, ikutin terus sosial media dari Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.